Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Teman-teman dimanapun kita berada, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sempat, nikmat sehat, hingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ihsan, hingga di negara Indonesia sendiri kita bisa menjalankan ibadah tanpa suatu halangan apapun. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya ingin menyampaikan perkara syubhat. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antaranya umur mustabihat, ada perkara yang dinamakan syubhat. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Kita ambil contoh menggembala kambing. Ketika seseorang menggembala kambing, memberikan makan di ladang yang dekat dengan sesuatu area yang terlarang, maka lambat laun kambing tersebut akan memasukinya. Sama halnya ketika kita dekat dengan sesuatu yang dinamakan syubhat, perkara syubhat, maka lambat laun kita akan memasuki yang namanya perkara haram. Mengapa sesuatu bisa disebut syubhat? Yang pertama, karena ketidaktahuan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengetahui asal-usul atau suatu perkara tersebut. Kemudian yang kedua, banyaknya perbedaan pendapat antara ulama. Banyak ulama yang berbeda pendapat. Salah satu contohnya hewan yang mana bisa hidup di dua alam, yaitu air dan di darat, seperti kepiting, kemudian buaya, kemudian kakak. Bahaya meremehkan perkara syubhat. Salah satunya pintu gerbang haram terbuka. Kenapa? Seperti yang Nabi SAW sampaikan, ketika kita sudah mendekati suatu area yang terlarang, maka lambat laun kita akan memasukinya. Kemudian yang kedua, tergantungnya doa. Kenapa bisa tergantungnya doa? Ketika kita mengonsumsi sesuatu perkara yang syubhat atau yang samar-samar, seperti mengonsumsi katak, kemudian buaya, maka di dalam tubuh kita maka akan dicerna sesuatu makanan yang meragukan atau sesuatu perkara yang haram, yang mana dapat menimbulkan terhalangnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap kita, bagaimana kita menyikapinya, yaitu dengan cara meninggalkannya. Karena ketika kita meninggalkan suatu perkara yang syubhat, berarti kita mencegah atau membentengi diri dari perkara yang namanya haram. Kenapa? Karena ketika kita sudah memasuki perkara yang dinamakan syubhat, maka kita akan lama-kelamaan terjerumus yang dinamakan perkara haram. Tinggalkanlah yang meragukanmu dan menuju yang tidak meragukanmu. Karena innal halala bayyinun, sebenarnya perkara yang halal itu jelas. Maka lebih baik kita meninggalkan perkara-perkara yang kita meragukan. Contohnya, ketika kita traveling, di mana suatu tempat minoritas muslim, yang mana sebuah restoran tidak memiliki label halal. Bisa jadi restoran tersebut memakai daging-daging yang haram, seperti babi, kemudian anjing, atau dan lain sebagainya.
Karena kita tidak tahu, maka hal tersebut disebut syubhat, yaitu samar-samar atau meragukan. Lebih baik kita tinggalkan, kita cari tempat restoran yang mana kita sudah jelas halal, yang memiliki label halal. Kenapa? Karena kita ketika sudah meninggalkan suatu perkara syubhat, maka kita sudah menjaga diri kita dari perkara yang disebut haram. Maka kesimpulannya, mari kita sama-sama menjaga dan saling mengingatkan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, untuk bisa menjaga perkara yang namanya syubhat. Karena ketika kita sudah terjerumus dalam perkara syubhat, maka kita akan masuk dalam perkara haram, yang mana perkara haram ini sesuatu hal yang dibenci Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.